Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara untuk mempertahankan kestabilan pertumbuhan dan pembangunan. Tujuan dari kebijakan ini yaitu meningkatkan serapan tenaga kerja, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan PDB negara serta per kapita. Berdasarkan tujuan dari kebijakan fiskal tersebut, maka tujuan tersebut ditempuh dengan cara meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, mendorong investasi optimal secara sosial, dan meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, kebijakan fiskal dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah tingkat pajak, dan menerapkan pinjaman paksa. Kemudian, ada juga instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal merupakan sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi negara. Kemudian, apa aja sih yang termasuk dari instrumen kebijakan fiskal? Yang pertama adalah pajak. Pajak berasal dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Pajak bersifat wajib bagi semua orang dan perusahaan. Lalu, yang kedua ada pengeluaran belanja. Semua pengeluaran negara disusun di dalam APBN. Pengeluaran pemerintah banyak jenisnya, mulai dari biaya pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan masyarakat, hingga biaya operasional pemerintah. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, ada obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang keempat, terdapat alokasi anggaran, di mana instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Lalu, selanjutnya, secara garis besar, peran dari kebijakan fiskal terkait jalannya perekonomian. Pertama, menurunkan tingkat inflasi melalui pembatalan proyek pemerintah, seperti fasilitas pembesaran jalan untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto dengan mendorong produksi barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran atau meningkatkan transfer pemerintah. Lalu yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran melalui proyek pemerintah sehingga dapat menciptakan lapangan baru. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meluaskan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Lalu yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian dengan memperluas lowongan pekerja baru. Dan yang terakhir, menyejahterakan masyarakat melalui pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang. Kemudian, ada juga loh jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan supaya jumlah pendapatan dan pengeluaran seimbang, sehingga negara tidak perlu meminjam dana dari negara asing untuk memenuhi kebutuhan.
Kemudian yang kedua, terdapat kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang menyediakan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiringnya berjalannya waktu. Yang kedua, ada juga kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan supaya semua pendapatan yang diperoleh negara tidak dibelanjakan. Dengan begitu, pemerintah dapat menabung dan menekan angka inflasi. Kemudian ada kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit ini adalah utang luar negeri. Selain berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal juga dapat berdasarkan dari segi penerapan atau intensitasnya. Yang pertama, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurunkan angka pengeluaran belanja negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi. Cara kerjanya dengan meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif yakni kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah, penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran. Di sisi lain, pemerintah meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangi target pajak, termasuk pemberian insentif. Tujuan pemberlakuan kebijakan fiskal ekspansif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Lalu, ada juga berdasarkan teori. Kebijakan fiskal fungsional berdasarkan teori adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebijakan fiskal tidak disengaja berdasarkan teori. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.